warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amal ba'du. Segala puja dan puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus mencintai kita, membimbing dan merawat kita. Pemirsa Metro TV rahimakumullah, senang sekali saya pada bulan suci Ramadan ini bisa menjumpai Anda kembali dalam kajian Tafsir Al-Misbah mengenal surat An-Nisa bersama Bapak Quraish Shihab. Dan pada episode kali ini insya Allah kita akan membahas ayat ke-75 dan seterusnya dari surat An-Nisa, antara lain perintah untuk melindungi orang-orang yang lemah, berjuang di jalan Allah, dan bahwa sesungguhnya makar syaitan itu lemah, serta penjelasan tentang kematian yang pasti akan mendatangi manusia dan dampak baik dan buruk untuk setiap tindakan kita. Baiklah pemirsa, marilah kita simak penjelasan dari narasumber kita, Bapak Quraish Shihab. Assalamualaikum Pak Quraish. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Dan kita juga ditemani oleh ibu-ibu dan bapak-bapak dari pengajian Husna Pangkalan Jati, Ar-Ridho Pangkalan Jati juga, Sari Patuh Nisha di Cijantung, dan Al-Huda Bekasi. Terima kasih sudah bersama kami. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu, bapak-bapak, para pemirsa, kita dalam episode yang lalu berbicara tentang perlunya setiap orang berjuang. Pada ayat ini, perjuangan tersebut lebih ditekankan lagi, khususnya dalam rangka membela kaum mustad'afin. Mustad'afin itu terambil dari kata dhaif, lemah. Mustad'af, orang yang dilemahkan, orang yang dipinggirkan, orang-orang yang boleh jadi ada sistem yang mengabaikan mereka. Nah, itu namanya mustad'af. Jadi sebenarnya mereka memiliki potensi, tapi karena ditekan, karena dipinggirkan menjadi kaum lemah. Berbeda dengan dhaif. Dhaif itu lemah. Boleh jadi memang dia lemah, tapi ini mustad'af, diperlemah. Oke. Baik, mari kita baca ayat kita. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan alladhina yaquluna rabbana akhrijna min hadhihi al-qaryati adh-dhalimi ahluha, dan seterusnya. Sungguh aneh, seakan-akan ayat itu berkata begini, sungguh aneh, kenapa kamu tidak mau berjuang di jalan Allah? Padahal ada kaum mustad'afin, ada orang-orang yang lemah dan dilemahkan ini yang meminta-minta kepada Allah supaya dia dibela. Wal mustad'afina minar rijal, ada orang-orang lelaki, ada perempuan-perempuan, ada anak-anak yang ditindas, yang dianiaya. Ini maksudnya dulu ini orang-orang yang tinggal di Mekah, yang mau masuk Islam, mau hijrah tapi dilarang. Nah, kalau kita berbicara sekarang, maka sebenarnya kelompok semacam ini masih banyak di seluruh dunia. Orang-orang yang ditindas, yang dilemah dengan berbagai cara. Nah, di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, kenapa kamu tidak mau berjuang untuk membela mereka? Kita ingin berhenti sejenak. Ini mereka di Mekah kan? Kita lihat ini ayat. Ayat ini berbicara tentang kaum muslimin yang ada di Mekah dan ditujukan kepada kaum muslimin yang ada di Mekah atau yang ada di Madinah. Saya ulangi. Waktu itu Nabi berada di Madinah dan umat Islam. Yang dipinggirkan, yang dilemahkan ada di Mekah. Jadi yang minta untuk dibantu itu sekota dengan mereka atau di luar kota mereka? Di luar kota mereka. Bagus. Ini kita perlu garis bawahi.
Yang di luar kota pun Anda harus bantu, apalagi yang ada di dalam kota. Nah, yang di Jakarta ini, lihat dong, siapa yang terpinggirkan, siapa yang lemah, bantu mereka. Yang di luar Jakarta pun, ayat ini bicara tentang yang di luar Jakarta kan, itu pun Anda dikecam kalau tidak bantu mereka. Yang bukan keluarga pun Anda dikecam kalau tidak membantu mereka. Nah, apa kata mereka yang ada di Mekah ini, kita kembali. Yaquluna Rabbana akhrijna min hazihil qaryatiz zalimi ahluha. Ya Allah, Tuhan pemelihara kami, keluarkanlah kami dari negeri yang penduduknya zalim. Nah, kita lihat lagi. Dia tidak katakan dari negeri yang zalim, tapi dari penduduknya yang zalim. Kenapa dia tidak katakan dari negeri yang zalim? Ini Mekah. Negeri Mekah itu kota suci. Saya tidak bisa katakan itu negeri terkutuk. Tetapi yang dikutuk di sini adalah orang-orang yang berbuat aniaya di negeri itu. Al-qaryatiz zalimi ahluha waj'alna min ladunka waj'al lana min ladunka waliya waj'al lana min ladunka nasira. Dan anugerahilah kami dari sisimu ya Allah pelindung. Kami tidak tahu bagaimana caranya. Ini seakan-akan dikatakan begitu. Saya di beberapa episode yang lalu berbicara tentang arti ladun dari sisi Allah. Kalau sesuatu yang tidak bisa tergambar oleh nalar, dari sisi Allah itu dinamai ladun. Kalau bisa tergambar, indah. Dari sisi, dalam bahasa Indonesia dua-duanya hampir sama. Tapi kalau ladun, itu dari sisimu ya Allah, yang kami tidak tahu bagaimana caranya. Apa maksudnya itu? Kami ini sudah sangat terdesak, tidak tahu mau bagaimana lagi. Tapi kami minta kepada kamu, ya Allah, karena kamu bisa memberikan kami sesuatu yang tidak tergambar oleh nalar kami. Yang penting, bahwa dia itu nasir, membantu kami. Itu saya kira ayat yang pertama. Baik, Pak Barai. Pemirsa, Al-Quran mewajibkan kita untuk membantu, melindungi orang-orang yang tertindas dan orang-orang yang lemah. Kita masih akan mendengar kajian dari Pak Quraisy, tapi setelah pesan-pesan berikut ini. Jadi tetaplah bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah mengenal surat An-Nisa. Tafsir Al-Misbah mengenal surat An-Nisa bersama Bapak Quraisy Shihab. Dan kini mari kita simak lanjutan dari uraiannya. Baik, kita lanjutkan. Ayat berikutnya itu menyatakan, Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Orang-orang yang beriman itu berjuang di jalan Allah. Yang berjuang di jalan Allah tidak pernah memikirkan hasil yang dia peroleh sekarang. Dia mendambakan anugerah Allah kapanpun datang. Sedangkan orang-orang kafir, nah sekali lagi, kafir dalam bahasa Al-Quran itu bukan saja orang yang tidak percaya Nabi Muhammad. Kafir dalam bahasa Al-Quran itu berarti orang yang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan tuntutan agama. Saya pernah memecah belah itu, orang yang memecah belah itu kafir atau bukan? Nah, karena dia, ya, walaupun dari segi hukum dia tidak kafir, ya kan? Nah, orang yang tidak bersyukur itu kafir atau tidak? Kafir. Orang yang menyebarluaskan isu bohong kafir atau tidak? Kafir. Itu dalam bahasa Al-Quran begitu. Bukan dalam bahasa fikih hukum. Alladzina kafaru, orang-orang yang tidak memiliki nilai-nilai Al-Quran itu, mereka itu berjuang di jalan at-taghut. Taghut itu artinya sesuatu yang melampaui batas. Setan itu melampaui batas kebaikan. Tidak ada baiknya. Tapi siapapun yang melakukan sesuatu yang melampaui batas yang wajar, maka dia dinamai taghut. Tirani itu taghut. Fir'aun itu taghut. Itu taghut semuanya. Dari kata tagha, melampaui batas.
Faqatilu awliya asyaitan. Kita lihat. Maka karena itu perangi pemimpin-pemimpinnya setan. Karena ada setan manusia, ada setan jin. Perangi dia. Berjuang melawan dia. Faqatilu awliya asyaitan inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Kalau kamu beriman, kuat kepribadian kamu, setan tidak ada artinya. Setan itu diibaratkan dengan kuman. Kalau kita sehat, makan sehat, berolahraga, gampang nggak flu? Tidak. Karena kita imun. Kalau kita punya iman yang kuat, itu setan, dia mampir tapi tidak mempan. Nah, ini yang dimaksud di sini. Karena kaidus syaitani dha'ifa. Nah, saya ingin sedikit ini. Yang mana lebih kuat? Tipu daya setan atau tipu daya perempuan? Tahu ibu-ibu. Ada ulama, saya perlu terangkan ini. Ada ulama-ulama salah paham. Ketika dia membaca firman Allah, inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu daya kalian, wahai perempuan, besar. Nah, dia lantas berkata, tipu dayanya perempuan besar, setan itu kecil. Nah, ini salah. Salah. Tidak begitu. Tipu dayanya lelaki juga besar terhadap perempuan. Itu orang yang tidak imun. Kalau anak kecil disuruh angkat meja ini, dia katakan berat. Tapi kalau orang besar disuruh angkat meja ini, dia katakan ringan. Nah, itu harus dibedakan. Jadi betapapun semakin kuat orang, semakin kuat imannya, setan tidak ada artinya. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Baru ayat berikutnya, alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus shalah wa atuz zakah falamma kutiba alaihimul qital fariqum minhum yakhshawna an-nasa ka khasyatillah aw ashadda khasyah. Ini berbicara tentang orang munafik. Ada orang-orang yang kalau dikatakan kepada mereka itu, sudahlah, hentikan aktivitas kamu. Laksanakan salat, keluarkan zakat. Dan ketika kepada mereka diwajibkan untuk berperang, tiba-tiba ada sekelompok dari mereka itu yang takut pada manusia, seperti halnya dia takut sama Tuhan. Itu orang munafik. Qalu rabbana lima katabta alaina al-qital. Tuhan, kenapa kamu wajibkan kami berperang? Dia takut mati. Laula akhartana ila ajalin qarib. Kenapa tidak kamu tunda aja dulu, jangan sekarang deh perang. Qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa. Sampaikanlah kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, bahwa kesenangan hidup dunia itu sedikit dan sementara. Sedangkan akhirat itu semuanya baik bagi orang-orang yang bertakwa, dan di sana nanti kamu tidak dianiaya sedikit penganiayaan pun. Nah, baru lanjutannya dia katakan, aina ma takunu yudrikkumul maut. Di mana saja kamu berada, mati akan datang sama kamu. Walau kuntum fi burujin musyayyada. Walaupun kamu berada di benteng yang dibentengi. Nah, saya beri contoh. Buruj itu jamak buruj. Benteng atau tempat yang tinggi. Satu benteng. Di dalam benteng itu ada benteng lagi. Ya. Ada benteng lagi. Sudah berlipat 3 nih sekarang. Ya. Mati bisa masuk enggak pada orang yang tinggal di dalam? Nah, dia bakal datang kepada kamu. Walaupun kamu di rumahmu, dia datang. Walau kuntum fi burujin musyayyada. Saya kira. Baik. Ya. Pemirsa, orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang imun terhadap godaan-godaan syaitan. Godaan ini datang dari kelompok jin dan manusia. Dan orang-orang beriman telah menjual kehidupan dunianya dengan kehidupan akhirat. Kita masih akan melanjutkan kajian kita, tapi setelah pesan-pesan berikut ini.
kajian Tafsir Al-Misbah mengenal surat An-Nisa bersama Bapak Quraish Shihab. Dan kini mari kita simak kembali kajiannya. Baik, kita lanjutkan. Aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Kematian itu akan datang. Saya pernah berkata, kematian itu datang pada kita. Kita juga datang ke kematian. Setiap nafas itu kita menuju ke sana. Dia juga datang sama kita. Kita ketemu di tengah nanti. Nah, jadi daripada dia yang jemput kita, kita pergi jemput dia. Oke. Walau kuntum fi burujin musyayyadah. Baru kita lihat nih orang-orang munafik, orang-orang yang tidak faham nilai-nilai agama. In tusibhum hasana yaqulu hadhihi min indillah. Kalau mereka memperoleh, ditimpa oleh kebajikan, dia katakan, aduh ini dari Tuhan. Ini Allah yang anugerahkan. Wa in tusibhum sayyi'ah yaqulu hadhihi min indak. Sedangkan kalau mereka itu ditimpa musibah, dia kata, oh ini sebabnya Nabi Muhammad. Sekarang juga ada yang begitu. Kalau menang, dia bilang kita sama-sama menang. Ini dari Allah. Kalau kalah, dia katakan apa? Ini gara-gara dia. Masih bagus kalau begitu. Ada lagi yang berkata, oh kalau gempa, tsunami, oh ini tangannya panas nih. Tidak bisa begitu. Ini tanda-tandanya di sini kan. In tusibhum sayyi'ah yaqulu hadhihi min indik. Ini kalau di dalam beberapa tafsir itu dikatakan kalau kalah terus dia kata oh ini dia salah urus nih. Padahal boleh jadi kesalahan itu, kekalahan itu adalah akibat bersama. Nah, baru dikatakan Qul kullun min indillah. Semuanya bersumber dari Allah. Kenapa? Ada sistem yang ditetapkan Allah. Saya mau beri contoh. Kalau ibu masak air dengan api, kompor. Airnya mendidih. Ya. Oke. Kalau ibu masukkan tangan di kompor, tangannya terbakar. Yang mana yang dari Allah dan yang mana dari ibu? Semua bersumber dari Allah, artinya ada sistem yang ditetapkan Allah. Tetapi kesalahan itu sebenarnya karena ulah kita. Ya kan? Itu maksudnya di sini. Fama liha ula'il qaum la yakaduna yafqahuna haditha. Bagaimana sih itu orang-orang itu enggak faham uraian, enggak faham pembicaraan. Ma asaba min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi. Apa yang menimpa kamu dari kebajikan itu pasti datang dari Allah. Tetapi apa yang menimpa kamu dari keburukan memang dari Allah juga, sistem yang ditetapkannya, tetapi penyebabnya dari dirimu. Nah, itu sebabnya dalam bahasa Al-Quran kita lihat ini ada yang dinamai bala, ya, ada yang dinamai musibah. Oke. Bala itu ujian dari Tuhan. Musibah itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan Anda, tetapi sebabnya Anda. Bala, ujian dari Tuhan. Anda tidak bisa mengelak. Musibah, sesuatu yang tidak Anda senangi, tapi sebabnya Anda. Ma asabaka min musibatin fa min nafsik, dari diri kamu. Cari penyebabnya pada diri kamu. Kenapa? Karena kamu tidak memperhatikan sistem yang ditetapkan Allah. Kamu abaikan sistem itu. Wa ma arsalnaka linnasi wa arsalnaka linnasi rasula wa kafa billahi syahida. Kami mengutus engkau wahai Muhammad sebagai rasul dan cukuplah Allah menjadi saksi atas hal tersebut. Baru dikatakan may yuti'ir rasula faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafiza. Nah, ini perlu nih. Siapa yang taat kepada Rasul, maka dia telah taat kepada Allah. Dan siapa yang berpaling tidak mau taat, hai Nabi Muhammad, kami tidak mengutus kamu untuk meminta pertanggungan jawab mereka. Nah, kita sekarang ini begitu mestinya. Ada sesuatu yang kita tidak setujui, kita kasih nasihat. Ya, kalau dia tidak terima, saya tidak bisa menjatuhkan hukuman sama dia. Nabi Muhammad pun dikatakan, wa ma arsalnaka alaihim hafiza. Kami tidak utus untuk meminta tanggung jawab mereka. Allah nanti yang meminta tanggung jawabnya. Kamu hanya menyampaikan. Itu tidak boleh. Dia mesti mau terus.
Udah deh, saya nggak tanggung jawab. Yang penting saya sudah beritahu. Wa yaquluna ta'atun fa idza barazu min 'indika bayyata ta'ifatun minhum ghairal ladzi taqul. Nah, ini sifat orang-orang munafik yang tidak mau taat kepada Nabi. Mereka itu kalau diperintahkan untuk melakukan sesuatu kebaikan, dia kata, oke deh, kami taat. Tetapi kalau sudah keluar dari Nabi, meninggalkan dia, oh lain lagi sudah. Sekarang juga begitu ada, ya kan? Dalam rapat, oke deh setuju kita ini. Keluar, udah lain lagi. Oh betul semuanya ya Bu. Ya. Al-Quran kok bilang begitu, pasti betul. Wallahu yaktubu ma yubayyitun. Allah akan mencatat hati mereka, langkah mereka. Allah mencatat apa yang mereka niatkan, apa yang mereka inginkan yang terdapat di dalam hati mereka. Fa'arid anhum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Kalau begitu, jangan hiraukan mereka. Kamu jalan terus melaksanakan dakwah. Berjuang terus. Ada yang mau sini situ, tidak usah hiraukan mereka. Kafilah berjalan walau anjing menggonggong. Ya kan? Begitu. Itu yang dinasihatkan begitu. Fa'arid anhum wa kafa billahi wakila. Cukuplah Allah yang menjadi wakil. Apa artinya wakil itu? Kita angkat Allah jadi wakil ya. Itu kan maksudnya ini. Hanya bedanya kalau manusia jadi wakil, saya bisa tarik perwakilan saya dari dia. Kenapa? Karena boleh jadi saya lebih pintar dari dia. Ya, saya lebih tahu dari dia. Boleh jadi dia hanya mengerti suatu persoalan. Tapi kalau Allah bagaimana kalau kita jadikan wakil? Siapa yang lebih tahu, kita atau Allah? Allah. Kalau begitu Anda bisa tarik perwakilan Anda. Wa kafa billahi wakila. Cukup Allah sebagai wakil saya. Kalau begitu, setelah Anda menyerahkan diri kepada Allah, yakinlah bahwa pilihannya itu terbaik. Apapun jadinya. Walaupun itu Anda tidak senangi. Karena apa? Itulah yang terbaik. Saya mau beri contoh. Orang sakit, dokter berkata ini harus diamputasi. Ya. Kalau tidak, menjalar penyakitnya. Menurut pandangan saya yang bukan dokter ini, wah itu kasihan, itu tidak bisa saya begitu. Tidak. Apapun putusan dokter, itulah yang terbaik. Saya kira. Baik, Pak Rai. Pemirsa, ada sistem yang ditetapkan oleh Allah. Segala kebajikan datang dari Allah, tapi segala keburukan datang dari diri kita sendiri. Kita akan memberikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya langsung kepada Bapak Quraish Shihab, tapi setelah pesan-pesan berikut ini, tetaplah bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah mengenal Surat An-Nisa. Masih dalam kajian Tafsir Al-Misbah mengenal Surat An-Nisa bersama Bapak Quraish Shihab. Dan kini mari kita simak pertanyaan-pertanyaan dari para jemaah kita. Silakan Ibu. Sebenarnya apa hakikat kematian dan bagaimana cara mempersiapkan diri menghadapi kematian? Apa hakikat kematian? Ada satu hal Bu yang saya ingin sampaikan pada Ibu. Sampai sekarang orang belum tahu apa hakikatnya tidur. Ya, apa itu tidur? Istirahat. Mengantuk. Ngantuk belum tidur. Mati itu saudaranya tidur. Ya kan? Oke, itu dari satu sisi. Kalau kita mau tahu apa hakikatnya mati. Tetapi kita bisa berkata begini. Orang yang mati itu, atau sebelum itu, manusia ini terdiri dari jasad dan ruh. Jasadnya ini, orang yang mati itu tidak berfungsi lagi jasadnya. Walaupun para dokter sampai sekarang beda pendapat. Yang tidak berfungsi dimaksud jasadnya itu jelas bukan tangannya. Ya, apakah tidak berdenyut lagi jantungnya atau tidak berfungsi lagi otaknya? Oke. Dokter sendiri belum sepakat ini.
Karena ibu tanya hakikat. Tetapi secara umum kita katakan sudah rusak jasadnya. Tetapi rohnya masih ada. Saya di rumah katakanlah punya komputer. Kalau rusak komputer saya, apa saya rusak juga? Tidak. Yang mati kalau rusak badannya, apa rohnya rusak juga? Tidak. Rohnya ada, tapi dia sudah tidak ambil tempat yang ini. Rohnya ada, dia sudah tidak berada di sini, tapi dia di sana. Di sana yang saya maksud bukan kubur. Karena nanti orang lantas cari di pekuburan. Itu lantas yang di tayangan itu ada setan gentayangan di pekuburan. Bukan itu. Dia berada di alam yang namanya alam barzakh. Apa alam barzakh itu? Ini lagi panjang uraiannya. Ya. Jadi hak anak. Saya jawab pertanyaan ibu yang kedua. Bagaimana kiat-kiat? Gampang, Bu. Al-Quran berpesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali Islam. Ada yang berkata, lah saya nggak mau mati kok. Atau mati itu datang tanpa keinginan saya. Nah, jawabannya begini. Jangan sesaat pun seseorang keluar dari Islam. Jangan sesaat pun dia durhaka. Karena kalau dia durhaka, dia bisa masuk, dia bisa tidak husnul khotimah. Tapi kalau terus menerus dia baik, dimanapun mati datang dia baik. Kalau ada satu orang kerjanya hanya dari rumah ke kantor, rumah ke kantor, rumah ke kantor, dia itu akan mati kalau tidak di rumah, di jalan, kalau tidak di jalan, di kantor. Ya kan? Nah, itu dia tidak keluar dari itu. Tapi kalau dia dari rumah, pergi ke night club, pergi ini, ya dia bisa mati di sana. Nah, maka mau husnul khotimah, pesan ayat itu jangan keluar dari koridor Islam. Di rumah, koridor Islam. Makan, koridor Islam. Tidur, koridor Islam. Pasti husnul khotimah. Ya kan? Oke. Baik, penanya selanjutnya. Apakah kiat-kiat untuk melawan nafsu setan? Kenali setan. Kiatnya, Anda tidak bisa menghindar dari musuh tanpa Anda mengenal dia. Ya kan? Semakin banyak kita tahu tentang lawan kita, semakin mudah kita menghadapinya. Nah, kita mau lihat sekarang setan. Setan yang pertama, itu begini. Orang kalau zikir, setan lari. Kalau zikir, saya tidak bermaksudkan zikir itu baca ini saja. Setiap saat Anda ingat Allah, setan lari. Nah, setan punya kiat. Kiatnya, atau begini, ada perbedaan antara nafsu dengan setan. Nafsu itu tidak mau kecuali satu. Dia tidak mau diganti, seperti anak kecil. Ibu janji mainan, mau kasih duit, berhenti nangis enggak dia? Dia enggak berhenti menangis. Saya mau mainan. Besok dibelikan lebih bagus. Enggak, saya mau mainan. Itu nafsu. Nafsu, karena seperti anak kecil harus tegas. Merokok itu nafsu. Harus tegas, saya berhenti sekarang. Kalau bilang besok, itu enggak jadi. Nah, kalau setan, yang penting Anda rugi. Kalau tidak rugi, Anda jangan untung. Karena itu dia punya langkah-langkah. Bisa langkah maju, bisa langkah mundur. Bagaimana itu langkah maju? Kita lihat. Udah deh, kita lihat langkah mundurnya dulu. Persekutukan Allah. Anda bilang, enggak boleh itu. Dosa besar. Oke deh kalau begitu, bunuh orang aja. Oh, itu enggak boleh. Ya mundur kan lagi. Kalau begitu berzina aja. Oh, itu enggak boleh. Kalau begitu pegang-pegang aja. Nah. Iya kan? Begitu Anda pegang-pegang, dia maju. Dia punya langkah. Nah, kalau begitu hati-hati terhadap setan. Karena dia punya langkah. Dia bisa mundur, dia bisa maju. Kalau Anda, oh enggak boleh. Dia terus berkata, kalau begitu kamu tidak usah salat sunnah. Tidak rugi kan? Atau rugi kalau tidak salat sunnah. Kita tidak terjerumus di dalam sesuatu yang buruk, tetapi kita tidak dapat untung.
Setan itu yang penting Anda jangan untung. Kalau tidak bisa rugi. Nah, itu yang selalu kita ingat. Jadi begitu terjadi, oh ini dia suruh apa nih? Oh dia suruh buruk. Saya nggak mau taat. Enggak, ini cuma kecil. Enggak, setelah yang kecil ini pasti dia melangkah lagi lebih buruk. Ya, saya kira itu kesadaran tentang hal inilah yang menjadikan kita ini. Kemudian ingat bahwa setan seringkali kerjasama dengan nafsu. Dia perkeruh hati kita sehingga kita tidak bisa memonitor musuh kita. Begitu keruh, dia masuk. Harus kita punya pagar. Pagarnya itulah kewajiban-kewajiban agama. Salat, puasa, zakat, itu pagar-pagar yang menolak setan masuk. Oke, saya kira. Untuk itu makanya Al-Quran menyebutkan setan itu musuh yang nyata ya. Musuh yang nyata permusuhannya. Hanya orang yang matanya tertutup yang nggak lihat. Baik Pak Qurais. Pemirsa, kita masih memberikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya, tapi setelah pesan-pesan berikut ini, tetaplah bersama kami. Pemirsa, kembali dalam kajian Tafsir Al-Misbah mengenal surat An-Nisa bersama Bapak Qurais Shihab. Dan kini mari kita simak kembali pertanyaan-pertanyaan dari para jemaah kami. Silakan Ibu. Pada ayat 76 dijelaskan bahwa tipu daya setan itu lemah. Tapi kenapa banyak manusia yang tergoda? Terima kasih. Tadi sepintas saya sudah kemukakan. Kenapa orang-orang yang selama ini menjaga dirinya, menjaga kesehatannya, tidak banyak di antara mereka atau hampir tidak ada di antara mereka yang terkena penyakit yang parah. Karena apa? Karena dia imun. Karena dia jaga badannya. Karena dia jaga kesehatannya. Orang yang tidak jaga kesehatannya itu yang kena penyakit. Nah, itu jasmani. Rohani juga begitu. Rohani itu tidak ubahnya dengan jasmani. Perlu makan, perlu minum, perlu istirahat. Ya. Bercanda itu salah satu bentuk rohani ini, dia juga mau. Jangan semuanya serius. Ya kan? Sa'atan fasa'ah kata Nabi, ada waktunya. Sehingga rohani ini sehat. Mau mendengar musik, mau mendengar kalimat-kalimat yang baik, sehat ini. Jangan menganggap agama itu berat. Dan jangan memperberat diri atau memperberat agama itu. Dibina ini rohani. Kalau rohaninya terbina, tidak mungkin. Nah, jadi kalau Ibu bertanya, kenapa lemah tetapi masih banyak yang ini? Karena yang ini lebih lemah dari itu. Dia tidak bina rohaninya. Miskin dia. Kemiskinan rohani. Ilmu itu yang dikehendaki oleh sisi dalam kita. Kalau saya berkata roh itu bisa akal, bisa semangat, perbanyak ilmu, perkuat tekad, tinggikan semangat. Kita manusia itu punya 4 daya. Ada daya fisik. Untuk ngangkat buku ini saya perlu daya fisik. Ada daya fikir. Supaya kalau kita belajar, itu pikiran kita cerah. Ada daya kalbu. Kalbu kita, hati kita itu kalau diasah imannya kuat. Akhlaknya baik. Baru ada daya hidup, ada semangat. Nah, harus dibina semua ini. Baru dia jadi manusia yang utuh. Nah, kenapa itu tergoda padahal lemah? Ya bisa saja, karena dia lebih lemah dari itu. Saya kira begitu Bu ya. Oke. Ya, penanya berikutnya. Apa tanda orang meninggal dalam keadaan husnul khotimah? Bagaimana kita mencapai husnul khotimah itu? Husnul khotimah itu. Dulu ada ulama-ulama memberi tanda-tanda fisik.
Tapi sebenarnya itu dibantah oleh ulama lain. Dan saya kira itu benar. Tidak ada tanda fisik. Tetapi boleh jadi kalau mau lihat tanda-tandanya, lihat bagaimana kehidupannya menjelang kematian. Itu bagaimana ketaatannya kepada Allah. Bagaimana itu mungkin kita bisa jadikan itu salah satu indikator, Bu, ya. Ada orang yang meninggal dengan tenang, baca zikir, berusaha untuk selalu kalaupun dia tidak mampu salat, dia masih ingat saya tidak salat dan lain-lain sebagainya. Itu juga salah satu sebab, kata ulama, orang yang meninggal sakit dan dia menerima itu dengan tulus, itu sebenarnya Allah meringankan dosa-dosanya dengan penyakitnya, ya kan? Nah, tapi orang yang meninggal mendadak itu belum tentu. Jangan sampai waktu itu dia dalam keadaan ini. Tapi kalau mau ditahu persis apa tanda-tandanya, saya kira tidak mudah untuk melihat. Oke, Bu. Ya, baik Pak Quraish, kesimpulan untuk menutup. Kita ingin mengambil kesimpulan di sini bahwa kita berkewajiban membela kaum lemah. Jangankan yang sekota dengan kita, senegeri dengan kita, dengan yang di luar negeri pun, kalau kita mampu, kita hendaknya membela mereka. Itu satu. Yang kedua, kita jangan pernah menduga bahwa kita dapat mengelak dari kematian. Kematian itu pasti datang. Salah satu buktinya, ada orang yang mau bunuh diri tidak mati. Ya, ada orang yang mau mempertahankan hidupnya justru mati. Ada orang yang sakit keras, kita tunggu-tunggu dia sudah mati, dia belum mati. Ada yang jaga dia sehat bugar, itu yang mati. Ya, itu kita lihat. Okay? Jadi kematian itu tidak dapat dielakkan. Yang ketiga bahwa jangan pernah berkata kalau baik itu datang dari diri atau dari Allah saja, dan yang buruk itu datang dari orang lain. Jangan berkata demikian, tetapi telitilah, boleh jadi yang buruk itu disebabkan oleh diri kita, bukan orang lain. Yang keempat, kalau kita mau lihat di sini, adalah Allah mengetahui apa yang direncanakan dan apa yang terdapat dalam isi hati seseorang. Kalau baik Allah tahu, kalau buruk pun Allah tahu. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Quraish atas penjelasannya. Bapak dan Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Pemirsa, demikianlah kajian Al-Quran tentang ayat ke-75 dan seterusnya dari surat An-Nisa. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan dapat menambah wawasan kita, dapat menambah kecintaan kita kepada Al-Quran, dan memberikan kita keberanian untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah kita bisa berjumpa lagi pada episode selanjutnya. Billahi taufik wal hidayah, ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manakala mentari tua lelah berpijak, manakala bulan genit menggantung senyum, berkerut-kerut tiada berseri, tersendat-sendat merayap dalam kegelapan. Hitam ini